nyalain motor. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mar 12 Motor. Hari ini ada motor Scoopy injeksi. Ini motor dengan keluhan mogok, ecunya jebol. Motor ini sejarahnya adalah motor lemparan dari bengkel. Yang bengkel sebelumnya itu sekitar 6 bulan motor nggak jadi-jadi. Itu menurut dari si pemilik motor. Akhirnya motor dibawa ke sini. Saya disuruh ngecek penyebab ecu jebol. Motor dibawa ke sini dalam keadaan tidak ada ecunya, bos. Priye blenger apa ora? Kon periksa kelistrikan tapi ecune ora ono. Nah, singkat cerita, motor ini dibawa ke sini. Di bagian bagasi itu saya menemukan sebuah koil. Nah, ini nih. Ini kata pemiliknya ini koil baru, tapi kalau saya perhatikan ini koil imitasi. Seperti itu. Nah, kalau ini koil yang bawaan dari motor, ini koil original. Cuma kalau saya perhatikan di sini ada lem. Berarti arusnya ini sudah bocor keluar. Nah, kemungkinan penyebab ecu jebol adalah karena dimasukin koil yang imitasi yang arusnya itu terlalu liar. Ini kalau saya cek hambatannya ini nggak cocok di motor injeksi. Ini cocoknya di motor yang berkarburator. Seperti itu. Ya, ini analisa saya nih penyebab ecu jebol. Lalu di bagian area perkabelan di sini juga saya menemukan beberapa kabel yang terkelupas. Ya, ini sudah saya beresin. Di sini ada. Lalu di bagian sini juga ada kabel-kabel positif itu terkelupas. Lalu di bagian CKP, nah di bagian sini nih, ini sudah saya beresi ya. Ini sebelumnya nggak dikasih isolasi ya. Ini kabel putih leres hitam. Ini sensor hole ya. Ini juga mengeluarkan arus sekitar 7 volt ya, seperti itu. Lalu di bagian sekring yang 25 ampere, sekring yang 25 ampere ini ada bekas serabut kabel. Jadi dengan catatan seperti ini, kemungkinan si motor ini kan mogok ya kan, mogok gara-gara sekring 25 ampernya putus seperti itu kan. Lalu setelah dicek nih, kemungkinan setelah dicek kemungkinan yang ngecek mungkin ada masalah di bagian sini ya kan. Terus daripada nanti tetap bocor, lalu digantilah yang koil KW. Setelah dipasang, akhirnya ecunya tidak kuat menerima arus yang liar, akhirnya menghantam lagi ke yang 25 ampere ini, putus lagi. Akhirnya dikasih serabut kabel gitu. Setelah dikasih serabut kabel, kemungkinan dipasang, nah meledoslah si ecu itu tambah parah, akhirnya kebakar. Itu mungkin seperti itu ya. Karena untuk penyebab ecu jebol itu kan ada beberapa sebab, kabel yang ngeground ya kan. Cuma kalau saya lihat analisa, ini juga menjadi pengaruh besar penyebab si ecu itu jebol. Nah, bagaimana kita akan mencari kelistrikan tanpa ecu yang ada? Nah, itu yang sulit. Kalau ini koil saya ganti yang baru tapi punyanya K81. Kalau yang ini kan kodenya K16 ya bos ya. Ini kodenya K16. Kodenya K16 tuh ya. K16. Nah, di sini aku akan membagikan ilmu kepada kalian bagaimana cara ngeceknya kelistrikan si motor Scoopy ini tanpa ecu. Cara mengecek injeksi tanpa ecu, yang pertama adalah dipastikan untuk arus aki ya. Ini ada arus aki ada. Lalu kita cek di bagian sekring 25 ampere, 5 ampere, 5 ampere. Ini pastikan ada
arusnya. Ya kan? Sekring 10 ampere warna merah, dia itu nanti ada arus setelah kunci di on kan. Kayak gitu, ya. Itu jalurnya seperti itu. Relay kaki 4 dia akan aktif setelah kunci kontak di on kan. Nah, perlu diketahui arus yang masuk ke ECU itu dia ada kabel positif yang dari sekring 5 ampere dari sini, ya, ini nyala, dia menuju ke soket. Ini tak kasih tahu, kita muter ke sini ya, cepret, dan di sini kabel merah laras putih dari sekring 5 ampere dia menuju ke soket sini nih. Ya, ini ada pengunci, ini kabel merah laras putih. Ini harus ada arus 12 volt dari sekring 5 ampere atau dari aki. Ya. Lalu dia akan keluar kabel berwarna merah laras hitam menuju ke kunci kontak. Jadi dengan kata lain, kalian harus menjember kabel warna merah laras putih dan juga kabel warna merah laras hitamnya seperti ini. Ya, ini harus kalian jember masuk. Setelah terjember seperti ini, nanti bisa langsung menuju ke kunci kontak. Di kunci kontak ada kabel berwarna merah laras hitam. Ini yang dari ECU tadi sudah kita jember, ya. Terus ada kabel warna hitam keluaran dari kontak. Ini akan aktif atau nyala, ada arus setelah kunci kontak di on kan. Coba. Nah, oke. Nah. Oke. Kabel hitam sudah jos, ada arus. Lalu kita pindah ke bagian relay kaki 4. Bagian relay kaki 4 ini ada kabel yang berwarna hitam, dia keluaran dari kunci kontak lalu ke kaki 5, relay kaki 5. Kita cek, ada arus enggak? Ada. Relay kaki 5 ada enggak? Ada. Nah, sekarang kita tinggal menjember kabel warna hijau laras putih atau massa dari relay kaki 4 ini dari soket ECU. Untuk mengaktifkan apa? Untuk mengaktifkan ke soket-soket yang berada di full pump, injektor, lalu kelistrikan ke bagian speedometer. Atau dengan kata lain mengaktifkan sekring-sekring yang ini biar ada arusnya. Seperti itu. Kalau ini pengunci, berarti ambil yang hijau laras putih yang berada di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kita tancapkan. Nah, kalau kalian mendengar suara klik dari relay kaki 4, berarti tandanya kaki relay 4-nya, relay kaki 4-nya sudah aktif. Coba kita cek, ya. Coba kita cek. Coba kita cek ya. Ini aku pakai mic biar nanti kalian dengar suaranya. Matikan kontak. Nyalakan kontak. Matikan kontak. Nyalakan kontak. Suaranya nggak terlalu kedengeran. Coba kita pakai yang metode seperti ini. Nah, lepas, tancapkan. Lepas, tancapkan. Oke, ada suara ya. Kalian sudah dengar ya. Oke, kalau kalian sudah mendengar bahwa si relay ini sudah aktif, di bagian sekring yang 10 ampere ini pasti ada arus. Coba kita cek. Nah, nyala. Nyala, 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 nyala. Ya, coba kita matikan kunci kontak. Mati. Nyalakan. Nah, berarti apa? Berarti arus yang bakalan nanti menuju ke full pump kabel hitam laras putih ini ada arus, lalu yang menuju ke headlight
Terus speedometer ya, ini juga harusnya ada arusnya. Ya, ada arus semua nih. Tinggal kita cek ke bagian soket full pump. Di bagian soket full pump kita cek ada arus yang menuju ke sini enggak. Kabel hitam laras putih. Gas. Spread ada. Oke. Kita tancapkan lagi ke sini. Lalu kita cek kabel injektor, arus positifnya, ada arusnya apa enggak? Kabel hitam laras putih, cepret, ada. Nah, berarti arusnya sudah sampai di sini. Oke ya, itu poin-poin yang terutama. Lalu kita cek juga arus massa yang masuk ke full pump dan juga arus massa yang masuk ke injektor, untuk memastikan bahwa alat-alat ini masih berfungsi atau enggak. Untuk mengaktifkan full pump, itu kan tadi arus positifnya sudah ada. Sekarang kita tinggal masukin massa dari bodi ke kabel yang berwarna coklat laras hitam ya, di sini ya. Di bagian sini ya, di bagian sini nih massa coklat laras hitam kita masukkan. Nah, ambil kabel yang berada di sini nih, coklat laras hitam. Ini kan ada dua kabel toh, coklat laras hitam. Kalian ambil yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ambil yang nomor 5. Di sini ada pengunci. Ya, ini tinggal kalian masukkan massa, ambil dari bodi, kita tempelkan. Kalau full pumpnya nyala ya berarti arusnya sudah jos. Mati, nyala, mati ya, berarti arusnya sudah sampai di full pump. Oke, yang selanjutnya adalah kita cari sinyal massa injektor. Sinyal massa injektor itu dia kabel berwarna pink laras biru nih, kita tancapkan di sini. Kita cari kabel pink laras biru, yaitu jejeran sama yang tadi massa dari full pump ya, berarti berada di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nih kita masukkan ke sini. Nah, di sini. Terus kita tempelkan, ketik ya. Itu berarti injektornya aktif bos, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kabel hitam laras putih yang menuju ke belakang ini sudah kita cek, full pump ada, injektor ada, bahkan tadi kita cek di masanya itu mereka sudah aktif ya, full pump, injektor. Nah, kita tinggal cek di bagian kabel hitam laras merah dan juga hitam laras coklat ya, yang menuju ke atas. Oke, di sini ada beberapa kabel ya teman-teman. Ya, kita cek satu persatu, soket per soket. Hitam laras merah ini ada, hitam laras coklat ini juga ada, terus hitam laras coklat ada lagi nih ya, masuk ke sini ada. Lalu kita cek, nah ini ada lagi nih, pokoknya hitam laras coklat sama hitam laras merah yang ada di bagian persoketan ini harus ada arusnya ya. Kalau kita matikan mati, kalau kita nyalakan ya nyala. Oke, itu berarti arusnya sudah menuju ke atas ya. Ini motor kelistrikan sudah masuk ke full pump, injektor sudah ya. Lalu kita cek di bagian kabel hitam laras merah sama hitam laras coklat atau dari sekring yang 10 ampere ini sudah masuk ke atas semua. Dan kita cek speedometernya bos. Speedometernya sudah nyala, klakson sudah nyala. Berarti dengan kata lain tinggal kita nanti menunggu ECU datang. Kalau sudah nanti kita pasangkan ECU, kita nyalakan motornya seperti itu. Kita langsung unboxing CDI-nya atau ECU-nya ya bosku. Harganya larang bos. Aduh, kadang kalau misalkan kita mau nancepin ke motor itu emang harus
ekstra hati-hati. Kita cari sumber masalahnya dulu, penyebab ecu meleduk itu dari apanya, kan seperti itu. Kalau kita nggak mencari dulu, kita tancepin ecu yang baru, aduh takutnya kalau nanti ecunya bakal meleduk lagi seperti itu. Kan sayang banget toh, harganya mahal-mahal, ditancepin meleduk kan kayak gitu Bob. Nah, kurang lebih ecunya seperti ini ya bos. Ini ecu baru, jadi di sini itu nggak ada kayak platnya, kan biasanya ada plat penutupnya seperti itu toh. Dan ini kodenya adalah K25611 ya, IN 01. Ini yang untuk ISS. Aduh, agak dagdikdukser ketika akan menancapkan ecu di harga kisaran 1 jutaan ke motor yang sejarahnya itu bekas ecu meleduk. Tapi kalau kita emang sudah mantap bahwasanya tidak ada jalur yang ngeground lagi, jalurnya sudah aman, ya sudah pasti ini ditancapkan ya nanti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita harus banyak-banyak membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim kita tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim kita tancapkan. Klik. Lalu kita kontak kunci on. Suara full pumpnya sudah nyala. Sebentar, saya pindah mic dulu ke area full pump, soalnya saya pakai mic. Ini micnya saya pindahkan ke area full pump ya. Coba kita kunci kontak. Dengar suaranya. Kontak lagi. Nah, oke teman-teman, ini untuk ecunya sudah saya pasang. Tinggal kita kontak saja nih. Dengar suara full pump nyala. Kita coba nyalain motor. Nah, ini pengecekan terakhir yang agak sedikit dagdikdukser. Kita sambil tekan atau kita raba-raba di area belakang sini ya. Kalau misalkan nanti semakin panas ya kita matikan kunci kontak. Kalau di sini tidak terlalu panas ya artinya aman-aman saja ya. Itu motornya sudah nyala. Coba kita sedikit kasih geberan ya teman-teman. Kita cek lagi ke sini, apakah hangat atau panas? Aduh ya Allah, deg-degan sekali bos. Aduh, kalau yang saya rasakan, oke, di sini tidak terlalu panas ya, ya adem sih biasa, umum lah. Nah, di bagian sini hangat. Di bagian area sini hangat, kalau di sini dingin. Di sini hangat. Cuma kalau hangatnya dia stabil, tidak panas terus panas sekali ya artinya aman. Aman insya Allah lah, aman. Oke. Oke lur, kurang lebih seperti ini dulu untuk kasus di motor Scoopy ini. Alhamdulillah penyakitnya sudah ketemu ya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silakan like, komen dan juga subscribe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.